Pemerintah akan menarik dana yang tersimpan di Bank Indonesia sebesar 200 triliun rupiah untuk mendorong perputaran ekonomi yang lebih cepat. Pemerintah menegaskan dana yang disalurkan kepada perbankan tidak boleh digunakan untuk membeli instrumen surat utang negara. Pemerintah akan menarik dana yang selama ini tersimpan di Bank Indonesia sebesar 200 triliun rupiah dan dialihkan kepada perbankan. Langkah ini ditempuh untuk mendorong perputaran ekonomi yang lebih cepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan kebijakan pemindahan dana ke perbankan bukan dalam bentuk pinjaman, melainkan tambahan likuiditas agar bisa mendorong penyaluran kredit sehingga bisa menggerakkan perekonomian. Menurut Purbaya, nantinya dana yang disalurkan kepada perbankan tidak boleh digunakan untuk membeli instrumen surat utang negara. Pemerintah ingin peredaran uang benar-benar terjadi di masyarakat dan meningkatkan aktivitas perekonomian. Sistemnya bukan saya ngasih pinjam ke bank dan lain-lain. Ini seperti Anda naruh deposito di bank. Kira-kira gitu kasarnya. Nanti penyalurnya terserah bank. Tapi kalau saya pakai ya saya ambil. Tapi nanti diupayakan nanti penyalurannya ke bukan dibelikan sun lagi, atau satu lagi tidak, saya lupa, sun, dan kita minta ke BI tidak diserap uangnya. Jadi uangnya betul-betul ada sistem perekonomian sehingga ekonominya bisa jalan. Purbaya meyakini kebijakan ini tidak akan memicu inflasi. Ekonomi Indonesia masih di bawah potensinya yang diperkirakan sebesar 6,5% sehingga dengan realisasi sekarang, artinya masih ada ruang untuk ekonomi tumbuh lebih tinggi. Sejumlah nama muncul dalam bursa calon Menteri Pemuda dan Olahraga yang saat ini masih kosong. Nama tersebut mulai dari Raffi Ahmad hingga legenda pebulu tangkis Taufik Hidayat. Siapa pengganti Dito Aryo Tejo untuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga masih menjadi misteri. Namun sejumlah nama muncul untuk mengisi kekosongan Menpora di Kabinet Merah Putih. Yang pertama ada Raffi Ahmad. Saat ini Raffi menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Selain itu, Raffi sebagai pemilik klub Rans Nusantara. Calon Menpora lain yakni berasal dari Partai Golkar, Putri Komarudin. Saat ini Putri merupakan anggota Komisi 11 DPR RI. Nama Wamenpora Taufik Hidayat juga masuk dalam bursa calon Menpora baru. Taufik Hidayat ini merupakan legenda bulu tangkis Indonesia. Selain Taufik ada nama Moreno Suprapto. Pebalap internasional ini sekarang berada di Komisi 11 DPR RI. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Menpora belum dilantik karena berada di luar kota dan akan mengikuti jadwal pelantikan berikutnya. Berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, jadi pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya. Pada 8 September lalu, Presiden Prabowo telah melantik menteri baru. Namun Menpora dan Menko Polkam masih kosong. Untuk isi kekosongan, Presiden Prabowo menunjuk Safri Syamsuddin sebagai Menko Bidang Politik dan Keamanan ad interim. Viral tanggul beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara yang menyusahkan nelayan melaut tengah menjadi sorotan. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan proyek tanggul beton Cilincing bukan di bawah kewenangan Pemprov. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 3 km di pesisir Cilincing, Jakarta Utara ini tengah menuai sorotan setelah viral di media sosial. Tanggul betonnya di pesisir Cilincing menyulitkan
Seseorang dalam video mengatakan tanggul beton sepanjang 2 hingga 3 km itu mengganggu aktivitas nelayan pesisir Cilincing saat melaut. Abidin, salah satu nelayan pesisir Cilincing mengatakan, tanggul beton di Cilincing sudah dibangun sejak 2019. Namun, hingga kini, para nelayan mengaku tidak tahu untuk apa tanggul itu dibangun. Cuma ada ketua kelompok nelayan juga nggak tahu juga arahnya kemana tuh. Ya gimana ya, kita mah namanya orang kecil ya, ikutin aja udah. Iya, ngeluh. Tanggapannya nggak ada respon apa-apa. Dari ketua nelayan, ya informasinya begitu-gitu aja. Sampai dari 2019 sampai 2025, nggak ada hasilnya. Meski terganggu dengan keberadaan tanggul beton, para nelayan mau tak mau harus tetap melaut demi dapur tetap ngebol. Mereka mengaku pendapatan harus berkurang karena modal BBM melaut bertambah. Pasalnya, harus menempuh jarak yang lebih jauh dan memutar. Biasanya kan kita nelayan nawur jaring apa kan di agak pinggir. Sekarang agak ngalurnya kan karena kena beton itu, pemancangan itu, proyek itu. Nah ini Bapak kan juga ikut terhambat ya Pak aktivitas nelayan. Iya benar. Kalau boleh tahu ini Bapak penghasilan juga berkurang atau seperti apa? Ya jelas berkurang karena biayanya makin nambah, penghasilannya ya segitu. Kan solar banyak, biayanya kan habis banyak. Aturan 200, 300. Ya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan tanggul beton dibangun oleh PT Karya Cipta Nusantara atau KCN dan telah memiliki izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKPRL. Lebih lanjut, Pramono mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan meminta PT KCN memberikan akses nelayan ke wilayah tangkap ikan. Pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut. Dan ini merupakan kewenangan Kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Cipta Nusantara. Maka dengan demikian, karena ini izin sepenuhnya diberikan oleh Kementerian KKP, memang sesuai dengan kewenangannya, bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu nggak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut. Sehingga dengan demikian saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang beraktivitas di tempat. Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Fajar Kurniawan melalui keterangan tertulisnya mengatakan akan terus mengawasi pelaksanaan kegiatan PT KCN agar tidak merugikan masyarakat pesisir. Lebih lanjut lagi, tanggul yang dibangun oleh PT KCN adalah bagian dari pembangunan terminal umum untuk memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia.